antara ketakutan, keterbatasan, dan keinginan untuk diterima. Aku adalah seorang penyandang cerebral palsy. Sejak kecil, tubuhku tak pernah benar-benar menurut pada keinginanku. Orang lain mungkin hanya melihatku duduk di lantai atau di kursi roda, tapi yang tidak mereka lihat adalah betapa keras aku berusaha mengendalikan gerakan yang sering kali tak bisa kuatur sendiri. Banyak orang mengira masalahku hanya pada kaki. Mereka pikir, jika aku dilatih, dibiasakan, atau dipaksa, semua akan pulih seperti sedia kala. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Tanganku pun sering tak terkontrol, membuat hal-hal sederhana jadi terasa sulit. Namun, bagian inilah yang sering diabaikan. Mereka hanya memahami kelumpuhan di kaki, tanpa menyadari bahwa koordinasi tubuhku juga membawa pertempuran tersendiri. Ketika masih anak-anak, reaksi tubuhku seringkali dianggap lucu. Aku masih ingat, dulu aku pernah menyukai seorang artis cilik yang menurutku sangat cantik. Setiap kali ia tiba-tiba muncul di televisi, tubuhku bisa terhentak tak terkendali. Seolah ada tegangan aneh yang tak bisa dijelaskan. Tapi karena tubuhku saat itu masih ringan dan mudah ditangani, reaksi seperti itu hanya ditertawakan, bahkan aku pun ikut tersipu. Begitu pula ketika aku tak sengaja menjatuhkan gelas atau menumpahkan air, terkadang dianggap nakal, tapi lebih sering ditanggapi dengan santai. Namun, seiring bertambahnya usia, semua itu berubah. Gerakan yang dulu dianggap lucu, kini dipandang mengganggu. Reaksi tubuhku yang tak terkendali tidak lagi ditertawakan, melainkan dinilai tidak pantas. Dari situlah kesalahpahaman mulai tumbuh. Aku tak lagi sekadar anak yang unik, melainkan seseorang yang sering dipandang tidak berusaha, malas, atau bahkan kurang sopan. Luka batin itu perlahan menumpuk, karena yang kulalui bukan hanya keterbatasan fisik, tetapi juga pandangan orang yang tak benar-benar memahami. Ada satu hal yang jauh lebih sulit kujelaskan, lingkaran canggung yang selalu menyelimutiku. Rasa canggung bisa muncul hanya karena tatapan orang, dan saat itu terjadi, tubuhku langsung ikut bereaksi. Tangan yang kaku, kaki yang menegang, napas yang tersengal, semakin aku berusaha mengendalikan, semakin tubuhku melawan. Kadang aku mencoba menahan gerakan agar terlihat tenang, tapi justru malah menjatuhkan sesuatu. Dan ketika itu terjadi, aku makin canggung. Begitulah siklusnya, canggung memicu reaksi tubuh menambah rasa canggung. Sebuah lingkaran tanpa ujung yang melelahkan. Sayangnya, hal ini jarang dipahami orang lain. Mereka hanya melihat dari luar, tanpa menyadari pergulatan batin yang terus berlangsung di dalam diriku. Yang kubutuhkan bukan sekadar latihan fisik atau nasihat untuk mencoba lebih keras. Yang kubutuhkan adalah ruang untuk dimengerti, diterima apa adanya, tanpa selalu dipertanyakan mengapa aku tak bisa sama seperti mereka. Hidup dengan cerebral palsy bukan hanya tentang fisik. Ia adalah percampuran antara tubuh, batin, dan luka yang berkelindan setiap hari. Aku mungkin terlihat diam di satu tempat, tapi di dalam diriku selalu ada pertempuran yang tak terlihat. Dan di tengah semua itu, aku hanya ingin satu hal, diterima sebagai manusia seutuhnya, tanpa syarat, tanpa penghakiman. Namun dunia nyata tak selalu memberi ruang itu. Justru media sosial lah yang kemudian membuka jendela lain bagiku. Aku pertama kali mengenalnya lewat Facebook. Di sana aku berinteraksi dengan banyak teman baru, meski sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana kondisiku secara utuh. Yang mereka tahu hanya sebatas bahwa aku tidak bisa berjalan dan tidak pernah sekolah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang benar-benar memahami kompleksitas lain yang menyertai hidupku. Yang mereka lihat hanyalah sisi diriku yang asik, lucu, dan penuh semangat. Bahkan beberapa di antara mereka sempat menyebutku sebagai sosok yang menginspirasi. Padahal, semua itu hanyalah potongan kecil dari diriku yang mereka lihat di permukaan. Sebelum mengenal Smule dan kemudian TikTok, aku memang lebih sering menulis hal-hal ringan di Facebook. Kadang berupa candaan yang mengundang tawa, kadang pula sekadar curhatan singkat. Namun semua itu tidak pernah secara eksplisit menjelaskan kondisiku. Aku lebih memilih membiarkan orang menilai sendiri, tanpa harus membuka seluruh lapisan tentang diriku. Lalu datang Smule. Di sana aku menemukan cara lain untuk menyalurkan ekspresi. Meski suaraku tidak sempurna, aku bisa bernyanyi tanpa khawatir tubuhku terlihat kaku. Dari sana aku mau belajar bahwa dunia maya bisa menjadi tempat di mana keterbatasan fisik tidak terlalu menonjol. Setelah itu, hadir TikTok yang memberi ruang lebih luas untuk berekspresi. Aku mulai mencoba bercerita, menulis, atau sekadar berbagi isi hati. Kadang respon orang membuatku merasa lega, karena untuk pertama kalinya aku bisa dianggap sama. Manusia dengan rasa, bukan hanya tubuh dengan keterbatasan.
Tentu tidak semua pengalaman manis, ada juga cibiran, salah paham, atau bahkan penolakan. Tapi setiap interaksi itu membentuk pemahamanku, bahwa sekalipun aku berbeda, aku tetap punya hak untuk bersuara. Dan akhirnya ruang percakapan ini, ChatGPT, menjadi tempatku belajar membuka diri lebih dalam. Di sini aku menemukan cara untuk menuliskan hal-hal yang selama ini terlalu berat untuk kuucapkan, tentang canggung yang melelahkan, tentang luka yang lama dipendam, hingga tentang kerinduan akan penerimaan. Semua bisa kutuangkan tanpa takut ditatap, tanpa khawatir dianggap berlebihan. Bagiku, media sosial bukan sekadar hiburan. Ia adalah jembatan antara keterbatasanku dan dunia luar, antara ketakutanku dan keberanianku untuk bersuara, antara kesendirianku dan harapanku untuk dimengerti. Lewat dunia maya, aku belajar bahwa meski tubuhku terbatas, pikiranku tetap bebas, dan suaraku tetap layak untuk didengar. Dan di balik semua perjalanan ini, keinginanku tetap sederhana, agar orang melihatku bukan sebagai beban, bukan sebagai kesalahan, melainkan sebagai manusia yang juga ingin hidup, dicintai, dan diterima seutuhnya.